Oke. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Fa inna ma'al usri, dan ini menjadi perhatian sekarang. Kita ini sekarang diingatin oleh Allah. Lihat, Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang yang lebih menderita dibanding Rasulullah SAW. Tidak ada orang yang diberi beban seberat bebannya Rasulullah SAW. Tidak ada orang yang diberikan ujian, cobaan, segala macam penderitaan melebihi yang dialami Rasulullah SAW. Dan kalau kita melihat semuanya, habis semuanya, habis semuanya. Dan Nabi ternyata dari semua beban yang diberikan itu, Allah menghilangkan semuanya. Kita dalam hidup pasti juga mengalami ujian, penderitaan, cobaan, kegalauan, kesumpekan. Pertanyaannya adalah, apakah berbagai ujian dan cobaan itu membuat kita kemudian makin mendekat kepada Allah SWT, tidak kehilangan sarhus sudur, ya, dan tidak mencaci maki Allah Subhanahu wa taala? Itu yang jadi pertanyaan. Ataukah kita justru sebagaimana Nabi Muhammad SAW, ya, yang malah penderitaan itu, kesusahan itu, ujian itu tidak ada artinya nanti bagi kehidupan. Kenapa? Karena Allah ngasih kaidah fa inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya beserta, kalimatnya lihat, beserta kalimatnya ya, ma'a. Kalau beserta itu, meskipun ada sebagian ulama tafsir menyatakan sesudahnya. Karena ada ayat Al-Quran, ya, yang di ayat yang ini yang menyatakan mim ba'dihi usrin yusra. Karena ada mim ba'dihi, sebagian ulama tafsir menyatakan ma'a di sini maknanya setelah. Tapi yang lebih tepat tetap bersama. Kalaupun kebersamaan itu sesudah, tapi tidak jauh, dekat sekali. Ya, kalau kita bersama itu kan yang memang sama lah, makmum sama imam itu kan bersama-sama. Tapi apakah samanya persis? Nggak sama persis. Ya, ada jedahnya, tapi mengiringi bareng dia. Lihat Al-Quran menyatakan musahabah dia, bersamaan. Sesungguhnya ma'al usri, bersama kesulitan, kata Allah, yusron, kemudahan. Perhatikan kalimatnya. Satu, Allah ingin menegaskan bahwa kemudahan dan kesulitan itu seperti dua sisi mata uang. Kalau ada kesulitan, selalu ada kemudahan. Dan itu satu yang harus kita yakini, ya, karena dia seperti dua sisi dari mata uang. Yang pertama. Yang kedua, Allah menyatakan kata al-usr, kesulitan, dengan ditambahi awalan al-usr. Sementara untuk kemudahan tidak dikasih al, yusr saja. Yang satu disebut ma'rifah, yang satu disebut nakirah. Ma'rifah itu tertentu, nggak umum kalau ma'rifah itu. Tisu, kalau saya menyebut tisu ini, berarti dia hanya khusus ini aja, nggak ke yang lain. Oke? Tapi kalau saya nyebut tisu, bisa di mana-mana itu. Bisa tisu di sini, bisa tisu di sana, di seluruh dunia. Nge-refernya ke semua hal. Oke? Asalkan dia tisu. Oke? Atau saya bilang beginilah, Alkitab. Misalnya di depan saya ada Al-Quran, saya bilang Alkitab, berarti hanya apa? Satu kitab itu. Tapi kalau saya bilang kitab, bisa apa itu? Semuanya, sak Gramedia, sak perpustakaan, semuanya itu adalah kitab. Maknanya adalah kata Allah, Allah itu kalau ngasih ujian spesifik. Satu. Dan tidak macam-macam. Kita ini diuji oleh Allah dengan ujian yang spesifik. Tapi lihat, kemudahannya tidak tertentu kemudahannya itu. Jalan keluarnya sebenarnya banyak banget. Dan banyak kemudahannya itu. Usernya banyak. Yusronnya itu. Kenapa? Karena Allah tidak menggunakan dalam bentuk ma'rifah, nakirah, dibikin umum sama Allah. Dulu sama Allah. Ada banyak cara untuk menyelesaikan permasalahan itu. Dengan satu kesulitan, Allah kasih kemudahan yang variatif nanti. Kita bisa mencari yang lain. Tidak cukup dengan itu, diulang lagi 2 kali. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalau kata
Al-usr diulang 2 kali, dia artinya tetap satu. Karena saya bilang tisu ini, terus saya ngulang lagi, tisu ini berubah? Nggak berubah. Tapi kalau saya mengulang kitab, terus saya bilang kitab lagi, maka dia makin luas lagi. Karena itu artinya 2 hal yang berbeda. Kalau nakiroh diulang, itu dia sama. Dia 2 hal yang berbeda. Kalau kita sederhanakan, 1 kesusahan Allah sediakan berapa? 2 kemudahan. Siapa yang menang 1 lawan 2? 2 lah. Itu yang kalau kita rumuskan. Jangan pikirkan sekarang, semua kita pernah mengalami kesulitan. Waktu kita dirundung kesulitan yang kita rasakan paling berat sekalipun, seakan-akan tidak ada jalan keluarnya, ya tak? Ustaz, dulu saya pernah Ustaz, tidak tahu udah kayak apa rasanya, tidak mungkin kayaknya saya bisa keluar itu. Dan sekarang, iya Ustaz ya, kalau dipikir itu, sekarang udah selesai ternyata urusan itu. Apa yang saat kita merasakan seakan-akan tidak ada jalan keluar, Allah kasih jalan keluarnya. Waktu anak kita meninggal dunia, gelap dunia ini rasanya. Seakan-akan kita tidak punya lagi peluang untuk hidup, tidak tahu jalan keluarnya. Waktu ibu kita meninggal dunia, gelap rasanya dunia ini. Waktu pasangan kita nanti meninggal dunia, sumpek rasanya ini. Ya, semuanya terasa sumpek. Tapi ya Allah, seiring dengan waktu, Allah itu punya healing prosesnya sendiri. Termasuk hati kita dibikin lupa sama Allah SWT. Masya Allah. Dan tidak lama itu Allah sediakan caranya. Inna ma'al usri yusra. Kenapa sih? Karena sesungguhnya ujian, usr, itu adalah cara Allah untuk menarik kita makin dekat kepadanya. Tidak ada cara yang salah satu cara paling terbaik untuk membuat hati kita ini terpikat kepada Allah SWT adalah musibah, ujian, usr. Usron itu membuat kita merasa kecil dan kita membutuhkan yang besar, membutuhkan anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Ya, lihat kalimatnya Nabi Yusuf. Ya, apa kata dia setelah mendapatkan semuanya? Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatirus samawati wal ard. Ya, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Kenapa? Karena dia mikir tidak mungkin saya bisa selamat. Dari sumur bisa keluar, dari godaan ratu bisa keluar, dari penjara yang gelap bisa keluar. Kalau dipikir tidak mungkin semuanya itu bisa keluar. Kalau tidak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Nabi Yusuf menyatakan anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Yunus alaihissalam berada di dalam perutnya ikan dia, kegelapan demi kegelapan, di kegelapan perutnya ikan, kegelapan dasar lautan, kegelapan malam hari. Tidak akan ada jalan keluar. Tapi lihat kalimat yang didawamkan Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanak, inni kuntu minadh dhalimin. Siapa yang menyelesaikan? Allah. Yakinlah kalau kita ini dalam kesulitan, akan ada 2 kemudahan yang disediakan oleh Allah. Itu wataknya orang mukmin. Wataknya orang mukmin. Kalau tidak percaya, lihatnya Rasulullah SAW. Sampai pikir dengan cara apa itu? Bagaimana Rasulullah SAW bisa sukses itu? Ada Fatah sampai 2 kali. Ya, semuanya kalau kita pikirkan. Ada Sulh Hudaybiyah, ada Fathu Mekah, dan seterusnya itu. Padahal kesulitan demi kesulitan, terus. Ya, tapi akhirnya, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Itu juga mestinya yang harus kita terapkan buat diri kita. Kalau kita ini menghadapi kesulitan hidup, kesumpekan hidup, minta sama Allah SWT. Sebagaimana Fatimah yang mengemis kepada Allah SWT. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya, wahai Allah, ya, Zat yang maha hidup, Zat yang maha mengestabliskan apapun aja ya Allah. Doa, minta sama Allah. Dan jangan kalau mempunyai apapun meninggalkan Allah SWT, meskipun hanya sekejap mata. Itu yang diajarkan. Karena inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, kata Al-Quranul Karim. 2 ayat terakhir, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idza faraghta, kalau kamu telah selesai melakukan kegiatan,
Kalau ada gelas ini, ada airnya, terus saya minum sampai kosong, bahasa Arabnya farir, kosong udah. Ya. Tapi kalau sejak awal dia kosong, saya tidak ada aktivitas apapun, memang kosong dari awal, khali kalau kayak begitu. Bukan farir. Jadi faraghta itu, kita ini habis melakukan satu aktivitas. Terus selesai melakukan aktivitas, kata Al-Quran, kalau kamu habis melakukan satu aktivitas, orang Islam disuruh apa? Fansab. Maka lakukan usaha lagi yang meletihkan. Lakukan usaha lagi yang sampai kamu bisa melihat hasilnya. Namanya fansab. Karena salah satu kata nasab adalah sesuatu yang kelihatan, seperti gunung namanya. Karena itu bunyinya juga kelihatan kalau nasab itu. Ya, jadi fansab itu selain disuruh tegakkan, exhaust yourself, ya, suruh kita bekerja dengan serius lagi, payah lagi, aktivitas lagi, terus selesai usaha lagi, selesai usaha lagi. Jadi cara kita mau keluar dari kesulitan adalah usaha. Saya kasih contoh ya. Jenengan kuliah, yang paling susah bagi orang kuliah dirasakan apa? Bikin skripsi. Terasa berat enggak? Berat rasanya. Caranya gimana untuk bisa selesai Ustaz? Fa'idha faraghta fansab. Lakuin aja terus. Apa yang kayaknya enggak mungkin itu, 200 halaman Ustaz. Saya bikin 1 halaman aja rasanya pusing Ustaz. Gak bisa itu. Udahlah, pokoknya lakuin. Setelah selesai sampai lakuin lagi. Terus lagi. Terus. Nanti tiba-tiba loh, udah 4 bab Ustaz, tinggal 1 bab lagi Ustaz. Sesuatu itu terasa berat kapan? Kalau kita tidak melakukan. Jadi kalau kita melakukan terus saja, lama-lama yang berat itu tidak akan jadi berat. Itu prinsipnya. Kan itu Al-Quran menyatakan fa'idha faraghta fansab. Dan kita itu akan mendapatkan expertise, pengalaman dan seterusnya dari mana? Dari learning by doing itu. Terus saja. Kalau tidak percaya cobainlah. Meskipun bahkan ada beberapa teknik cara kita mengeluarkan ide itu. Bahkan kalau bisa tidak keluar sama sekali, suruh nulis apa aja lah. Suruh nulis kata 3. Pokoknya apalah, ibu, sayang, kecoa misalnya. Habis itu baru mikir. Itu kalau sudah mentok. Ada beberapa teknik sampai nulis sesuatu ya. Mentok, udah jenuh, udah keluar otaknya udah. Gak tahu nulis apa mana ya. Suruh caranya, suruh aja nulis kata, terserah dah ngawur. Apalah, roti, kecoa, masjid, cinta. Habis itu relax bentar, terus nulis wes, ibu, dilanjutin terus, ibu ngapain ya, kecoa adalah binatang, nah, mulai nanti untuk memboosting ulang lagi. Memang begitu caranya, ada macam-macam. Dan kita ini merasa berat kapan? Kalau tidak pernah dicoba, dilakuin. Siapa yang bilang naik sepeda awalnya itu mudah? Tidak ada. Jatuh-jatuh anak kecil itu. Tapi terus dilakukan, akhirnya bisa. Akhirnya bisa. Orang Jawa sudah punya hadis yang baik untuk itu. Ya. Apa? Ala biasa, dengan saya lupa udah. Pokoknya prinsipnya begitu. Itu menarik kata Al-Quran. Keep doing. Kan nanti Allah mengirimkan kemudahan dalam proses kita terus melakukan apa saja. Saya kasih contoh yang paling mudah, orang nulis waktu kuliah. Bahkan nanti kalau setelah selesai 1 minggu sampai lihat lagi, sampai heran sendiri. Kok bisa saya nulis begini ya? Itu kita. Benar kalau kita pikirkan itu. Rumusnya fa'idha faraghta fansab. Terus saja. Terus saja, apapun saja. Apapun saja. Dan kalau Anda perhatikan, semua orang-orang yang besar, bahkan peraih Nobel, itu bukan orang yang jenius tiba-tiba langsung teng, bukan dah. Ya fa'idha faraghta fansab. Fa'idha faraghta fansab. Bahkan yang nemu karet katanya, yang sampai bisa menjadi itu percobaan hingga ratusan kali. Faraday yang menemukan electricity ini, kan sama. Lama itu. Salah coba lagi, salah coba lagi, salah coba lagi. Fa'idha faraghta fansab. Fa'idha faraghta fansab. Itu kunci kita keluar dari kesulitan. Nopo mawon. Karena kita ini tidak pernah trying. Keep trying. You'll find the solution. Keep trying.
Pokoknya trying aja terus. Ya, kalau kok jomblo Ustaz, keep trying. You'll find someone in the end. Ya. Akhirnya, kok nggak dapat, wis biasa, tenang aja, terus aja trying terus. Ya, kira-kira kayak begitu. Kenapa orang lulus UN? Karena try out, trying terus. Faida faragta fansab. Itu urusan zahirnya. Lihat, menarik Quran kalau ngasih solusi itu ya. Kita dikasih kesulitan. Kata Allah, saya kasih 2 kemudahan dalam setiap kesulitan itu. Oke, itu ditanam di kognisi kita sebagai sebuah kesadaran. Ben apa? Ben sampean punya pikiran yang positif kalau dapat kesulitan. Karena pertama kali yang menyebabkan kita tidak bisa keluar dari kesulitan adalah nganggap kesulitan itu tidak bisa dipecahin. Wes tidak mungkin bisa dipecahin, gimana? Pikiran kita sendiri udah menutup diri. Karena itu kita dikasih semangat dulu. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tanemin itu, enggak, semua kesulitan bisa dipecahin. Gimana caranya? Enggak tahu saya. Udahlah, keep trying. Yang pertama, caranya. Dikasih solusinya juga. Yang kedua ngapain? Wa ila rabbika farghab. Nah, ini kerja zahir, yang satu kerja batin. Wa ila rabbika, mestinya ila rabbika di akhir. Farghab ila rabbik. Mestinya begitu. Enggak, ila rabbika khususnya. Dan spesial hanya kepada Rabbmu yang menciptakan kamu, yang merawat kamu, yang ngasih kamu, yang ngasih rizki kamu, yang menghidupkan kamu, nyiptain kamu, ngasih planning buat hidupmu. Farghab. Cintai dia. Kaitkan hatimu kepada dia. Raghiba itu makna awalnya sebenarnya berharaplah kepada dia. Bukan hanya berharap sebenarnya. Raghiba itu tergantung belakangnya ya. Kalau raghibaan wenci. Raghiba ila cinta. Cinta banget raghiba ila. Ya, tapi raghiba fi wenci banget. Pasti ini semua hafal, terutama yang putra ya. An-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati. Kalau an benci. Roghibaan benci, roghiba ila cinta. Lihat kalimatnya, ila rabbika farghab. Kepadamu berikan hatimu seutuhnya buat dia Allah. Buat dia yang merawat kamu, yang mencintai kamu, yang merawat kamu. Jangan terlalu kegeeran juga dalam usahamu. Yang penting keep trying, hatimu tetap ke Allah. Ya, itu yang terus, Masya Allah. Bayangin kalau anak-anak itu diajarkan kayak begini ini. Dia siap menghadapi apapun dalam hidup. Sogeleh, kamu punya Allah. Andalkan Allah. Hatimu tetap ke Allah. Sementing usaha. Mati masalahnya berat. Inna ma'al usri yusra. Saya tidak bisa Ustaz kuliah. Kok tidak mau coba anak as-sarah aja. Itu maksudnya. Kita ini semuanya punya beban dalam hidup. Jangan pernah melihat orang itu tidak punya. Tanyain sama semua orang. Semua orang punya masalah dalam hidupnya. Semakin Anda mau naik kelas, semakin banyak masalahnya. Hatta Nabi Yunus dimakan ikan, bayangin itu. Sampai pernah dimakan ikan hiu? Gak pernah. Tidak ada orang ceritanya, tidak ada kesulitan itu. Semua orang punya kesulitan. Maka start yang pertama, sadari itu. Kesulitan selalu ada jalan keluar. Bahkan Allah menyediakan 2 jalan keluarnya atas 1 kesulitan. Dan variasinya tak terbatas, karena dibikin nakirah. Tanamkan itu. Gak akan ada. Yang kedua, baru keep trying, usaha. Meskipun kadang-kadang usahanya itu menurut akal kita gak mungkin itu. Kalau Anda mau menebang pohon yang besar, Anda cuman punya kampak yang kecil, di awal pekerjaan bisa merobohkan. Gak bisa, tapi kalau terus, lama-lama roboh itu. Terus saja. Dia tidak mungkin mau sama saya Ustaz. Udahlah, keep trying aja lah. Terus saja. Ya, nanti lama-lama meleleh juga dia. Ya, misalnya. Tapi sekali lagi, hatinya tetap ke Allah. Itu bedanya orang mukmin. Kenapa sih harus tetap ke Allah? Biar buatan stres. Imbangannya begini, kalau sampean keep trying-nya terus, usahanya terus, tapi hati sampean tidak ke Allah, stres sampean. Percaya sama saya, stres. Wes usaha ndaki segala macam dilakukan, tapi terus gagal ke rumah sakit jiwa. Ya,
Seperti yang dilakukan oleh anggota DPR, caleg, ya. Dia lakukan semuanya, trying semuanya, udah waduh segala macam. Tidak jadi, sakit dia. Kenapa? Wa ila rabbika farghab. Dia tidak ke sana. Itu pentingnya kita, zahir dijaga, pikiran dari semua aspek itu kena dalam Al-Quran. Ya, yang satu persoalan kognisi dibangun, usaha fisik, keep trying. Ya, yang terakhir hati kita diletakin. Jadi semua kena, mind, body, and soul itu kena tiga-tiganya. Mindnya, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, itu masuk di dalam sudur. Itu seperti inna ma'al usri yusra, seperti orang, saya tidak bisa, tidak mungkin berhenti merokok, diapain sampean oleh psikolog. Ya, dihipnotis juga Anda, berhenti muda, ya. Di restorasi sama, Quran menarik, inna ma'al usri yusra, dikuatin lagi, usaha lagi. Sampean setelah usaha kayak tidak berhasil, sholat zuhur, Allahu Akbar, baca ayat ini lagi, fa inna ma'al usri yusra, kuat lagi, keep trying lagi. Tapi hati jangan kaitin dengan usaha kita. Jadi kalaupun gagal, kita tahu Allah punya rencana, mungkin dari sini lebih baik lagi. Kita tidak akan pernah stres. Itu namanya wa ila rabbika farghab. Dan yang paling menarik lagi kalau jenengan renungkan, ke siapa sih sebenarnya kita ini harus melabuhkan hati? Allah SWT, ke Rabb kita. Karena apa kita memberikan seluruh hati kita ke Rabb? Karena dia yang merawat kita, karena dia yang menciptakan kita, karena dia yang memberikan rezeki buat kita, karena dia yang punya planning atas hidup kita, karena dia yang menjadi Rabb kita. Dan hanya kepada Rabb itulah saya akan longing for him, saya akan mencintai dia, saya akan menggantungkan harapan kepada dia, karena dia segala-galanya buat saya. Itu wa ila rabbika farghab. Jadikan itu motif dalam hidup, ila rabbika farghab. Wah, top itu. Bukan ila siapalah, Samsul farghab. Wah, jangan. Ya, ila siapa? Ila rabbika farghab. Jadi itu yang dilakukan Nabi. Makanya Nabi kalau kita perhatikan, enteng saja kalau kita perhatikan itu ya. Perang Khandaq, bayangin ya. Al-Quran menggambarkan ketakutan orang mukmin. Allah menggambarkan hatinya tidak ada di dada, hatinya di tenggorokan. Gambarannya Al-Quran itu, hatinya itu di sini. Saking apanya itu? Saking ketakutannya dan keresahannya. Usr ini sudah, dan tidak mungkin menang, sudah hancur Madinah. Wong melawan pasukan koalisi. Bayangkan, Madinah baru aja. Ya, Badar menang, Uhud kalang kabut, misalnya, ganti sekarang Ahzab. Kita sekarang harus membumi hanguskan Madinah. Karena itu kita bikin pasukan koalisi. Pinter Mekah, bikin koalisi. Siapa yang either you with us or against us. Kayak George Bush dulu. Koalisi dia. Karena punya kepentingan yang sama, yaitu jangan sampai Islam kuat, nanti akan menghabiskan kita. Demi NKRI, misalnya kayak begitulah. Kalimatnya kan begitu sebenarnya itu. Ketahanan nasional demi menjaga cara hidup kita, demokrasi dan segala macam, serang. Dan memang besar. Nabi gimana terus? Ya udahlah, kita terima aja. Tidak punya ide apapun kecuali Salman, karena tidak tahu metode perang gimana, nggak tahu. Siapa yang punya idenya? Salman. Karena dia orang Persia, punya bikin Khandaq. Tapi pertanyaan saya, apakah Khandaq menyelesaikan masalah? Khandaq tidak menyelesaikan masalah. Khandaq benar hanya menahan sebentar masalah. Karena kalau tidak keluar dari kota Madinah, mati, tidak makan. Katanya Abu Sofyan dan teman-temannya, oke, yang bikin Khandaq, diketawain sama dia, oke, berapa lama kamu bisa bertahan dalam kota? Habis itu logistikmu habis, mati semuanya kamu. Dan kita enak, malah tidak usah perang, tinggal masuk nanti. Ditunggu sama mereka, bikin tenda, rek. Ayo kuat-kuatan, tenang dia logistik banyak. Coba kalau kita pikirkan itu, kalau hanya mengendalikan usaha manusia, stres kita ini. Bayangin, sudah digeng sebanyak itu dan segala macam. Kenapa? Karena harapan tetap kepada Allah. Anda boleh usaha, tapi jangan gantungkan harapan pada usaha itu.
Itu bedanya orang mukmin. Usahanya orang mukmin dengan orang tidak mukmin. Yang penting usaha. Decision makernya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau Anda gantungkan sama Allah berbeda. Tapi nanti usahanya itu ternyata kadang-kadang tidak ada kaitannya dengan usaha yang kita lakuin. Kita bikin hondak, ternyata kekalahannya karena hondak? Bukan. Karena angin puting beliung, bayangin itu. Nggak ada hubungannya. Tapi kita dituntut untuk usaha. Tapi tidak dikasih tahu dulu sama Allah. Tenang aja Nabi Muhammad, tenang. Nanti tak kasih angin puting beliung. Santai aja lah. Bukan begitu. Tetap. Farogta fansab. Wa idha farogta fansab. Tapi wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Itu tekniknya. Maka angin puting beliung menyapu semuanya, porak-poranda dia pulang dia. Masya Allah kalau kita perhatikan. Kita ini dalam hidup juga begitu. Nanti kita akan berhadapan dengan banyak masalah yang kita nggak ketahui. Ujian, yang penting usaha. Dan kadang-kadang jalannya itu tidak sesuai dengan apa yang kita lakuin. Ada saja datang, Masya Allah kalau kita pikirkan. Tidak pernah kita bayangkan. Terakhir saya kasih contoh kecil. Saya merubah musola perempuan punyanya ibu saya. Kita ngitung-ngitung uang tidak cukup ini. Gimana ini ya? Oke lah, tukang bilang tidak mungkin Ustadz, ini harus kita tinggikan tembok yang sebelah sini karena tidak matching sama sebelah sana dan harus kita rubah. Saya mikir malam itu, ya apa, tidak cukup tapi duit ibu, tapi lah dirubah ini apa nanti? Karena saya mikir-mikir Bismillah lah, nggih pun dirubah mawon. Tidak tahu saya dapat uang dari mana, Bismillah lah. Oke, begitu selesai paginya ibu saya nelpon saya nangis. Kata dia, ada tetangga maunya bercerai dengan suaminya memberi dia ongkos untuk umroh. Tidak tahu besarannya berapa, 40 atau 50 juta lah kira-kiranya. Tapi orangnya kena stroke. Dia punya anak satu laki-laki yang bekerja. Katanya dia, saya hanya mau berangkat kalau anak laki-laki saya mau nganterin saya. Terus anak laki-lakinya bilang, Bu, saya tidak bisa nganterin, Bu. Karena saya harus bekerja gini-gini. Oke, dan dia kemudian, saya tidak mungkin lah kalau saya, apalagi saya kena stroke. Terus dia mikir, kalau uang ini tidak saya gunain untuk umroh, habis ini lama-lama. Terus dia nemuin ibu saya, dan dia bilang, Bu, saya tidak umroh, toh ini juga karena sunnah, kata dia. Jadi, saya mau uang ini Anda gunain untuk ngerubah musola ini. Karena itu paginya ibu saya nangis. Masya Allah. Ila rabbika farghab. Kata ibu saya, pangeran ndak bolehin kita berhenti kayaknya. Terus berarti wes nggih Bu. Itu contoh kecil, Rek. Contoh kecil bagaimana kalau kita bergantung kepada Allah, ada saja solusinya. Tidak ada kaitannya dengan apa yang kita pikirkan. Contoh kecil, kita semuanya akan mengalami ujian demi ujian, dan kalau kita nanti dapat solusinya dan sampai menggantungkan ke Allah, ujian itu dampaknya apa? Naiknya iman kita. Semakin yakin kita dengan adanya Allah. Kalau sampean usaha dan sampean gantungkan pada usaha Anda sendiri, yang naik apa? Egoisme, kesombongan. Itu saya itu proyek sana itu saya itu. Bukan iman yang makin naik, sombong Anda makin naik. Kekaguman Anda kepada dirimu sendiri yang makin gagah, makin tambah besar, dan Anda kehilangan Allah. Awal ujian dihadirkan agar iman Anda naik, tapi justru musibah itu membuat Anda kehilangan iman. Dan bukan itu contoh dalam Islam. Karena itu kalau kita punya masalah, ingat, indah sekali ayat ini. Namanya surat Asy-Syarh, surat relief, surat ekspansi, surat lapang dada. Diawali dengan contoh, biar kita menerima konsep. Anda kan kalau dikasih teori tidak percaya toh? Oh, suka teori Ustaz. Belum tentu. Dikasih contoh. Rasulullah dilapangkan dadanya. Dikasih ujian-ujian, selesai semuanya. Berat sekalipun, selesai semuanya. Benopo? No, yo tiba yo. Karena kalau berangkat, cara kita mengajar yang baik, salah satu caranya adalah bermula dari case study dulu. Case study, baru dirumuskan. Harus itu diaplikasikan. Allah itu guru dalam Al-Quranul Karim. Allamal Quran. Di surat As-Sarah Allah mulai dari case study.
Nabi Muhammad SAW, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anka dhahrak wa rafa'na laka dhikrak, dan seterusnya. Setelah kita tahu case-nya Nabi, kita tahu kesusahan, berhasil bahkan namanya ditinggikan, baru dikasih rumus di akhirnya. You kalau mendapatkan kesusahan, apapun namanya, kesulitan, kegalauan, ada 3 langkahnya. 1, mindmu pastikan ada di dalam otak kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sikapmu lakukan. Fa idza faragta fansab. Hatimu wa ila rabbika farghab. Menurut saya, apa ada guidance yang lebih indah dari surat Al-Asyrah? Ini buat hidup kita menarik untuk berikan, ya Allah, kunci hidup ada di sini, cara mengatasi kesusahan ada di sini. Kita ini sebenarnya tidak butuh coaching, ya, tidak butuh kalau sumpek, kita butuh Al-Quranul Karim. Dan itu diresapi. Kalau kita lagi kesusahan, lagi sumpek, baca surat Asy-Syarah. Cari solusi melalui surat Asy-Syarah. Gantungkan kepada Allah SWT sebagai penyelesai persoalan. Tinggal 2 saja, ikhtiar, gantungin sama Allah. Hatinya tetap, prinsipnya tetap bisa diselesaikan. Tapi tetap harus ada usaha. Farokta fansab. Dan juga jangan malas-malasan. Farokta, habis, usaha lagi, sampai peluh. Karena itu kalimatnya fansab. Usaha yang melelahkan kamu. Kalau cuman bikin skripsi, ya saya udah mikir Ustaz, tapi setengah jam drakor lagi, ya nggak mungkin lah selesai. Nggak mungkin selesai. Drakornya 3 jam, skripsinya 15 menit, drakor lagi. Ya gimana mau selesai? Nggak bisa selesai. Fansab, cirinya itu. Fansab. Itu yang menarik. Itu surat Asy-Syarah yang menurut saya mind blowing surat ini untuk menjadi pedoman buat kita. Karena hidup di dunia tidak akan mungkin kecuali kita akan mendapatkan ujian. Anda sebelum nikah, ujian paling besar Anda kira, saya dapat ujian apa Ustaz? Belum menikah, oke. Begitu Anda menikah, Anda dapat ujian lagi. Oh, Anda punya anak-anak Ustaz ya. Setelah punya anak, Anda punya ujian lagi. Masya Allah, hidup itu tidak pernah berhenti dari ujian. Karena itu, jangan pernah merasa nanti akan tidak ada. Ya, karena itu hatta Imam Ahmad bin Hanbal, ya, terus tidak pernah istirahat, kata dia. Anaknya bertanya saat sakaratul maut, ayah, kapan kita ini berhenti istirahat? Saat kita sudah dipastikan bahwa kita akan ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ada kepastian kaki kita melangkah di jannahnya, nggak ada ruang untuk istirahat di dunia ini. Terus usaha, usaha, dan usaha. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang soleh sepanjang zaman. Intinya sekarang, kalau kita ini sudah dapat semuanya, ya, dari urusan dunia, kalau nanti sudah selesai, ada ujian kita selesai, tinggal 2 yang harus kita inginkan dalam hidup. Sebagaimana doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Apa nomor 1? Tawaffani muslimi, tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. 2 itu yang harus menjadi cita-cita kita untuk kehidupan. Alhamdulillah, semoga apa yang kita kaji hari ini menjadi ilmu dan menjadi cahaya buat kehidupan kita, menjadi guidance buat kita kala melakoni kehidupan di dunia ini. Setiap musibah, cobaan, ujian yang berikan Allah, Allah sediakan solusinya dan dimudahkan kita untuk menyelesaikan semua persoalan kita tanpa kehilangan keimanan dan justru menjadikan iman kita naik. Amin Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba ghumumina wa ghumumina. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وجماعتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء وأهل الضير وأهل العصيان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.